Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Vaksinasi COVID-19 terhambat, salah satunya karena pasokan dari luar negeri yang terganggu. Harapan kini tertuju ke vaksin produksi dalam negeri atau vaksin merah putih. Ada 6 institusi yang terlibat pengembangan vaksin merah putih, salah satunya adalah Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman. Apa kabar vaksin merah putih? Kita langsung membahasnya bersama dengan Profesor Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman. Prof. Amin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Prof. Amin, dengan kendala yang terjadi dalam mendapatkan vaksin dari luar negeri, dorongan terhadap vaksin merah putih ini semakin besar. Sudah sampai di mana, Prof. Amin, vaksin merah putih ini kajiannya? Terima kasih. Jadi saat ini perkembangan di Lembaga Eijkman sudah sampai di tahap akhir dari tahap R&D ya, tahap laboratorium. Dan saat ini kami sedang dalam proses untuk transisi ke industri. Jadi sebetulnya sejak Januari yang lalu sudah terjadi proses peralihan itu ya ke Bio Farma. Jadi kami sudah bertukar informasi, bertukar saintis dengan Bio Farma. Kemudian diskusi-diskusi juga lebih intens untuk mempersiapkan agar bibit vaksin yang dikembangkan di Lembaga Eijkman bisa diproses lebih lanjut di industri. Dan nanti ketika sudah sampai diserahkan di industri, maka akan dilanjutkan dengan beberapa proses seperti scaling up, kemudian uji praklinik pada hewan lagi, baru kemudian dilanjutkan dengan uji praklinis dan uji klinis dan fase 1, 2, dan 3. Kita berharap memang masih agak lama, jadi pertengahan tahun 2022 diharapkan sudah mendapatkan emergency use authorization ya setelah menyelesaikan uji klinik. Tahun 2022, awal tahun atau tengah tahun atau akhir tahun, Prof. Amin? Sekitar pertengahan tahun. Pertengahan tahun 2022. Apakah pengujian terhadap hewan sudah dimulai, Prof. Amin? Pengujian awal di hewan sudah dilakukan di skala laboratorium, tapi itu harus diulangi di industri karena penyediaan suntikan itu hanya bisa dilakukan di fasilitas CPOB ya, cara pembuatan obat yang benar. Jadi sebelum diuji cobakan di manusia, maka produk itu harus diuji cobakan di hewan. Dan hewannya juga semakin besar. Jadi kalau di Lembaga Eijkman hanya diuji di hewan yang kecil ya, mencit, tapi kemudian akan dilakukan pengujian di hewan yang lebih besar, mulai dari marmot, kemudian ferret dan monyet. Baik, kira-kira kapan Prof akan mulai diuji kepada manusia? Diperkirakan kuartal keempat tahun ini. 2021 ya akan bersama tuh uji klinik fase 1, kemudian berapa saat kemudian uji fase klinik kedua bisa dimulai, dan kami memperkirakan uji klinik semuanya 1, 2, 3 itu akan selesai dalam waktu 8 bulan. Prof. Amin, kendala yang mungkin dialami dari Lembaga Eijkman sendiri seperti apa, Prof? Kendala ya karena kami memang, kita semuanya di Indonesia ini mulai dari nol ya. Jadi sejak bulan April yang lalu sebetulnya secara teknis kita sudah menguasai teknologinya, tetapi ketika skalanya semakin lama semakin besar, tentu kita harus mendatangkan beberapa peralatan dan itu butuh waktu yang agak lebih panjang kalau dalam situasi pandemi seperti ini. Yang biasanya dalam 2-3 minggu sudah datang, ini bisa menunggu sampai 6-8 minggu. Dan kita memang sudah mengantisipasi sekitar 12 bulan ya minimum dibutuhkan untuk mengembangkan seed vaksin ya, bibit vaksinnya. Itu pun sudah jauh lebih cepat dibanding situasi non-pandemik. Biasanya proses di laboratorium itu memakan waktu 3-5 tahun.
Iya. Ya, jadi ini sudah kita kejar semuanya. Jadi kalau dipercepat hingga tahun ini supaya segera diproduksi, tidak harus menunggu sampai pertengahan tahun depan 2022, Prof. Amin, ini tidak mungkin dilakukan? Karena uji klinik tidak bisa diabaikan, jadi proses-proses itu tidak ada satupun yang diloncati. Semua proses yang harus dilewati kami lewati dengan sangat berhati-hati. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat yaitu kalau di situasi non pandemik semuanya harus dilakukan secara serial. Artinya satu tahap harus selesai dulu, baru kemudian boleh masuk ke tahap berikutnya, begitu seterusnya. Tapi dalam situasi pandemi kita bisa memulai tahap yang selanjutnya di tengah-tengah tahap sebelumnya. Ya, artinya ada overlap. Ya, tapi tentu dengan persyaratan yang tetap sangat ketat dan juga semua prosedur itu harus dilakukan. Ya. Tidak, sekali lagi tidak ada satupun yang dilewati. Bedanya vaksin merah putih dengan vaksin dari luar negeri itu apa sih, Prof? Beberapa ada yang sama, misalnya yang dikembangkan oleh teman-teman di UNER itu menggunakan whole virus, ya, virus utuh yang dimatikan. Itu sama dengan Sinovac yang sekarang dikerjakan. Kemudian ada beberapa institusi juga membuat vaksin berdasarkan virus vektor seperti yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan sebagainya. Dan yang mengembangkan RNA juga ada, misalnya dari UI itu mengembangkan RNA itu mirip seperti yang dikembangkan oleh Pfizer dan Moderna. Jadi secara prinsip sama begitu, Prof, ya? Ya, sama teknologinya dengan yang di luar. Yang dikembangkan di Eijkman juga teknologi protein rekombinan itu juga platform yang ya sudah lazim, sudah dikenal oleh banyak negara yang bisa membuat vaksin, ya, seperti Brazil, Kuba, Bangladesh, Indonesia itu sudah lama mengenal platform protein rekombinan. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru kecuali yang RNA, ya, vaksin RNA DNA itu teknologi yang paling baru. Ya. Baik. Saking barunya Prof. Amin, ada dicoba. pengaruhnya tidak dengan melakukan kajian uji begitu terhadap vaksin merah putih ini dengan Kemenristek, ya, yang kemudian rencananya akan digabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tahu selama ini kan Kemenristek juga menjadi salah satu pihak yang melakukan pendampingan begitu, ya, dengan lembaga yang mengembangkan vaksin merah putih ini, Prof. Amin? Insya Allah tidak, ya, karena ya selama ini memang pengembangan vaksin merah putih ini dibiayai oleh Ristek. Tapi nanti ketika masuk ke uji klinik itu akan didukung oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi saat ini kan sudah sampai di tahap akhir dari proses perkembangan di laboratoriumnya. Jadi akan segera switch ke uji klinik sebagian besar, sehingga insya Allah tidak ada pengaruhnya dengan adanya perubahan-perubahan ini. Baik. Tapi kalau dari segi efektivitas dan juga efikasinya, Pak Amin, ini nanti kira-kira kalau dibandingkan dengan dari vaksin Sinovac begitu, bagaimana? Kurang lebih setara, ya. Kita tidak, karena belum punya bukti bahwa bisa mencapai misalnya 90% dan sebagainya. Itu kan harus dibuktikan di uji klinik. Tapi berdasarkan pengalaman dengan vaksin-vaksin lain yang menggunakan platform yang sama, itu kurang lebih ya setara dengan vaksin-vaksin yang sudah ada sekarang, ya. Diharapkan sekitar 70%, 80% ya efikasinya. Baik, Prof. Amin, kalau untuk bicara mengenai produksi secara massal begitu, apakah nanti pada saat bulan Juli 2022 ini vaksin merah putih ini juga sudah siap diproduksi secara massal, Prof. Amin? Ya, saat ini kita masih
tergantung pada Bio Farma dengan kapasitas produksi 250 juta dosis per tahun. Tapi saat ini sudah mulai dijajaki untuk mengundang beberapa perusahaan farmasi lain untuk mereka juga bisa ikut memproduksi. Jadi nanti mereka masuknya dalam tahap produksi saja dan itu akan meningkatkan kapasitas masing-masing minimum sekitar 100 juta dosis per tahun. Sehingga kalau ada 2 atau 3 perusahaan yang bergabung, maka kita bisa berharap akan memiliki kapasitas produksi sekitar 500 juta dosis per tahun. Dan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan setidaknya, memang ditargetkan setidaknya 50% dari kebutuhan vaksin COVID-19 ini bisa dipenuhi oleh vaksin merah putih. Tentunya kapasitas ini juga tetap harus dijaga untuk mengembangkan vaksin-vaksin yang lain. Karena kita belum tahu ke depannya pandemi apa yang akan terjadi, sementara penyakit-penyakit infeksi lain yang membutuhkan vaksinasi juga tetap harus disediakan. Baik. Dan juga kita harus bisa menyisihkan sedikit untuk membantu saudara-saudara kita di negara lain yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan vaksin sendiri. Baik. Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga IKMEN, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Prof.